Oh, udah mulai. Oke. Mulai ya Mas. Oke, apa kabar buat sobat-sobat pengangguran Kabupaten Brebes? Di sini kita dari podcast Pinggir Sawah akan menemani podcast awal hari ini dengan ditemani oleh Gus Dani dan Gus Ibnu. Oke. Oke, kali ini Gus Ibnu dan Gus Dani kita akan membahas sedikit tentang bahaya atau kita mengemput produk-produk ilegal rokok. Rokok ilegal maksudnya. Nah, di podcast kali ini mungkin kita akan bahas membedah sedikit fenomena tersebut di lingkungan kita sekitar di Kabupaten Brebes terutama ya. Bagaimana sih perkembangan rokok ilegal? Bagaimana sih di lingkungan kita sendiri? Bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait rokok ilegal di Kabupaten Brebes? Mungkin teman-teman harus juga stay tune 15 menit ke depan untuk menemani kita diskusi pada sore hari. Oke, tanpa banyak bacot ya teman-teman. Kita mungkin akan langsung diskusi. Bagaimana fenomena di lingkungan sekitar, terutama dari lingkungan Bung Dani, Gus Ibnu terkait rokok ilegal di lingkungan Bung. Mungkin kita bahas bentuk wujudnya dulu ya, terkait dengan rokok ilegal, bagaimana cara kita membedakan antara rokok ilegal dan yang rokok resmi yang ada cap dari bea cukai dari negara. Nah, kita pertama bahas tentang rokok ilegal dulu, bentuk dan ciri-cirinya bagaimana. Nah, yang pertama rokok ilegal itu yang pertama yang pasti dan mudah ditemukan di sekitar kita. Yang pertama cirinya itu murah. Tapi yang pertama yang murah, kedua di situ tertera secara jelas di bungkusnya, di wadahnya tersebut tidak ada label bea cukai dari negara. Nah, itu ciri-ciri yang paling menonjol dari rokok ilegal tersebut, Bung Faisal. Nah, terus gimana sih pendapat masyarakat atau di lingkungan Gus Ibnu sendiri deh? Bagaimana konsumsi lingkungan Anda terkait rokok ilegal? Apakah udah mulai banyak yang mengkonsumsi atau bagaimana? Di lingkungan saya khususnya pribadi, itu rokok ilegal itu malah banyak pengkonsumsinya itu dari kaum generasi Z, generasi muda. Generasi muda yang seperti apa? Ya mungkin pertama yang jelas ya, tidak ada pemasukan. Pengangguran berarti. Pastinya pengangguran seperti kita. Karena apa? Kenapa orang-orang pengangguran, ya maaf sebenarnya, kenapa orang-orang pengangguran mengkonsumsi atau memakai rokok ilegal tersebut? Yang pertama yang jelas, pertama murah, dan yang kedua isinya itu banyak. Jadi di kantong yang menipis dengan kondisi kebutuhan untuk duduk itu barisnya nggak ada. Nah, semangat. Nah, disitulah pengkonsumsi rokok ilegal semakin merajalela di pedesaan saya. Itu khususnya di pedesaan saya. Dan menurut Bung Faisal juga itu gimana di desanya itu seperti apa, dan di lingkungan Bung Dani juga itu seperti apa terkait rokok ilegal tersebut. Ya. Oke, menarik kawan-kawan dari penjelasan Gus Ibnu terkait bagaimana lingkungannya konsumsi rokok ilegal bagaimana. Tapi kita mau mendengarkan bagaimana tanggapan Gus Dani terkait rokok ilegal di daerah ini. Kalau dari tanggapan saya sih kurang lebih sama ya, karena ya kita sebagai kaum muda ini kalau uang menipis pasti apapun rokoknya kita rokok, yang penting keluar asap kan, entah itu bea cukai non bea cukai, kita kan nggak terlalu peduli soal pajak negara dan lain sebagainya, apalagi barangkali kita nggak terlalu merasakan dampak dari pajak tersebut gitu. Loh, tapi kan kita kan membahas bagaimana ya pemberantasan. Kita kan harus bisa sebagai pemuda walaupun kita pengangguran kan, kita juga harus taat aturan juga dong, bukan begitu kawan-kawan? Bagaimana rokok ilegal ini merugikan banyak sekali negara, banyak sekali masyarakat. Bagaimana pemanfaatan bea cukai itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Artinya pemerintah saat ini, bahkan Polres, Kapolsek, Satpol PP sudah gencar-gencarnya menangkap pengedar dari rokok tanpa cukai tersebut.
Ya, memang sudah mulai ditangkapi ya, Loh. Bung Faisal? Lo kemarin aku denger ya, aku kurang jelas apa biar teman-teman nanti bisa diluruskan. Kemarin ada yang tertangkap di daerah Bulakamba atau Larangan itu sampai denda 30 juta, Pak. Yang didenda itu yang penjual atau pengedar rokok tersebut. Pengedar, artinya dia baku. Tapi kalau seperti kayak orang warung-warung yang menjualkan itu tetap kena juga. Tetap kena, tapi mereka aku nggak tahu di tahap mana hukuman yang mereka dapat, tapi semua rokok-rokok yang ada di situ mereka tarik semua dari pihak Satpol PP atau Polres. Jadi gini pertanyaannya. Nah, yang jadi imbasnya itu kan sebenarnya permasalahan itu kan ada di pengedar dan pemproduksi rokok tersebut. Nah, kayak warung-warung kecil, warung-warung yang ada di pedesaan itu kan tidak tahu menahu soal hukum menjual rokok ilegal tersebut, terus kayak bahaya yang menjual rokok-rokok yang tanpa bea cukai ataupun ilegal tersebut. Nah, nanti kalau memang ada pemeriksaan dari petugas, yang dirugikan adalah penjual itu. Karena apa ya? Karena satu, dia berniat berusaha tapi memang karena kurangnya pemahaman terkait dengan rokok-rokok ilegal dan aturan-aturan yang ada. Adapun juga dari pemerintahnya belum nyampe informasi terkait rokok ilegal, bahaya rokok ilegal dan sebagainya, belum nyampe ke apa namanya ya, ke tahap masyarakat, ke lingkungan sekitar masyarakat. Karena apa? Karena mungkin menurutku ya, yang paham antara hukum rokok ilegal dan lain-lain sebagainya, mungkin itu nyampe tahap di jenjang sekolah pendidikan dan universitas gitu. Dari untuk tingkat memberikan pemahaman dari masyarakat, dari pemerintah itu nyampe ke tingkat jenjang sekolahan maupun universitas. Nah, jadi yang di masyarakat belum tahu akan berita dan bahayanya rokok ilegal tersebut. Jadi permasalahan seperti itu. Oke, bagaimana ada terhadap rokok ilegal tersebut? Oke, mungkin ini juga momen ya. Menurutku ini momen untuk pemahaman kita sendiri sharing dan teman-teman sekitar bahwasanya rokok ilegal itu sudah ada aturan yang jelas, yang baku. Bagaimana hukuman yang akan didapat ketika kita entah untuk pengedar dan konsumsi juga. Tapi yang kita bahas kali ini bagaimana kita sharing bahwa teman-teman sekitar kita bahwasanya rokok ilegal itu dilarang, bahkan merugikan masyarakat dan negara. Tapi yang sedikit aku akan kulik adalah bagaimana nama-nama merek dari rokok ilegal. Kayak yang lebih paham soal rokok-rokok ilegal mungkin enggak nih. Ini lucu. Aku beberapa kali ya lihat di scroll IG atau Facebook gitu, rokok L300 L300 pick up dalil kan gitu. banter. Tapi beberapa rokok tersebut akhirnya udah taat aturan. Ada beberapa rokok yang pertama keluar dia ilegal, terus sekarang legal gitu. Aku kalian mau nama-nama rokok paling lucu di Brebes, saya pernah lihat rokok mereknya bawang merah. Lokal pride kok berarti. Iya. Rokoknya sebawang menurut aku. Nah, mungkin itu juga salah satu, mungkin dari Bung Dani juga benar tadi, ada bahwa yang tadinya rokok ilegal, nah untuk pertama rilis itu rokok ilegal, nah kemudian untuk saat ini kita tidak sebut merek menjadi rokok legal. Nah itu kan di situ berarti ada peran pemerintah untuk gimana supaya pemproduksi atau yang memproduksi rokok-rokok ilegal ketika diberantas kan otomatis bisa merusak bisa menghambat untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Brebes. Nah, kemudian ketika pemerintah memberikan arahan untuk gimana caranya supaya rokok ilegal tersebut bisa dilegalkan dan syarat-syaratnya apa aja. Nah, mungkin kan di situ ada ada pihak dari pemerintah. Dan gimana caranya dan gimana syarat-syaratnya untuk melegalkan rokok tersebut. Nah, di sisi lain tidak merugikan pemproduksi untuk dikumpul ataupun dimusnahkan. Nah, di sisi positifnya bisa menambah pemasukan
bisa menambah lapangan pekerjaan di daerah itu. Oke, sepakat. Oke, ini menarik banget obrolan kita sore hari ini ya, kawan-kawan. Maksudnya dari masalah yang ada, dampak yang ada, bagaimana hukuman yang sudah teratur, pemerintah mengatur sedemikian rupa cukai itu sendiri, pemanfaatnya bagaimana, sampai nyelenehnya nama-nama di rokok ilegal tersebut. Ini penting bagi kita, tapi harus kita konklusikan atau kita sepakati bersama tanggapan kita terkait rokok ilegal itu bagaimana? Monggo, dan Terus. Tapi saya benar-benar nggak sepakat kalau rokok itu nggak ilegal, ada yang jual tanpa store bea cukai, tanpa bayar pajak. Karena di satu sisi itu merugikan untuk negara, satu sisi lagi itu merusak harga pasar di pasaran rokok gitu. Saya gitu. Nggak sepakat, benar-benar nggak sepakat kalau rokok ilegal. gimana? Ya menurutku juga untuk pembuatan rokok-rokok ilegal itu ya memang harus dilakukan ya. Karena apa? Karena ya menjadi imbasnya itu yang pertama menjadikan harga pasar rokok itu jadi tidak stabil. Dan yang kedua itu menjadi apa ya? Kayak akan merugikan ke satu pihak, kedua pihak, merugikan ke penjual rokok tersebut. Karena apa? Karena akan mendapat sanksi dari negara tersebut, karena undang-undang yang berlaku tentang larangan dari rokok-rokok ilegal. Dan yang kedua, jelas-jelas itu merugikan negara. Karena apa? Karena rokok ilegal tersebut tidak ada bea cukainya dan tidak ada stor cukai kepada negara. Oke, menurut Bung Faisal sendiri terkait rokok ilegal itu seperti apa, Bu? Oke, dari runtutan teman-teman tersebut kan teman-teman juga sepakat bahwasanya kita akan menggempur rokok ilegal, bagaimana pemerintah juga mengamanati untuk kita bareng-bareng bersama untuk menggempur rokok ilegal. Kita sepakat bahwasanya yang terjadi di belakang ini, bahwasanya pemanfaatan cukai itu bisa sampai pembangunan fasilitas kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan itu sangat berdampak pada masyarakat luas. Dan kita sebagai masyarakat yang taat pada aturan negara atau hukum, kita harus support apa yang sudah dilaksanakan pemerintah kita. Mungkin seperti itu dalam pembahasan diskusi panjang lebar kali ini terkait bahaya rokok dan gempuran rokok ilegal. Kita pemuda pengangguran Kabupaten Brebes. Saya Faisal Ramadan, dan di sini ada Dani, Ibnu. kita sepakat bahwasanya kita mendukung pemerintah untuk gempur rokok ilegal. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih, balik lagi nanti di next time forum pojok markas akan terjadi. See you.